Shalom, selamat malam Yoters. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu di ibadah pemuda hari ini. Pada malam hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Hari ini kita boleh merasakan kasih dan perbuatan Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita memiliki Bapa yang mengasihi kita, yang mengerti apa yang kita perlukan, dan yang menyatakan setiap kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Bapa yang luar biasa seperti itu. Mari kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Nya dengan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa.
Di saat kita mulai berpaling dari kasih yang Bapa berikan kepada kita, disitulah kita mendambakan akan kehadirannya. Kita merindukannya atas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama berada dekat dengannya, bersekutu bersamanya, dan memuliakan namanya. Mari kita menyanyikan pujian Ajarku Berdiam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri, kita nyanyikan pujian bagaikan bejana. Demikian hidupku
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita mohon tuntunannya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, yang maha kasih, yang selalu menyertai akan seluruh perjalanan kehidupan kami. Pemeliharaanmu sungguh nyata dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hingga pada sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga akan mendasarinya dalam persekutuan ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Engkaulah yang memimpin, memberkati seluruh setiap kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada dalam tim ini maupun saudara-saudari yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan yang akan memberkati setiap kami supaya kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu sebagai kesaksian yang hidup. Kami sebagai seorang muda maupun sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh terus menjadi terang-Mu. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana rasanya menjadi seorang anak yang hadir di tengah-tengah keluarga saudara-saudari? Bagaimana rasanya menjadi seorang anak di tengah keluarga, orang tua, bapak, ibu yang saudara-saudari miliki? Apakah saudara merasa bangga bahwa kalian hadir dan dihadirkan di tengah keluarga? Apakah saudara merasa bahwa Tuhan punya rencana yang indah ketika saudara boleh ada dan memiliki ayah dan ibu seperti yang saudara miliki saat ini? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya anak-anak atau sebagai seorang anak, pastilah memiliki karakter, kepribadian yang satu dengan yang lain, pasti berbeda. Kita juga dengan teman kita, dengan sahabat kita, pasti juga memiliki cara pandang yang berbeda ataupun sifat-sifat, baik itu hal-hal yang positif, negatif, kelemahan, kekuatan kita, bahkan juga yang menjadi kekurangan kita. Lalu
apakah menjadi seorang anak itu seolah-olah bahwa kita bisa berbuat apa saja? Apakah menjadi seorang anak itu kita bisa melakukan apa saja? Kalau kita melihat dalam bacaan Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32, kita juga diberikan gambaran berbagai macam sifat dari anak-anak. Di sini diberikan dua gambaran. Seorang ayah yang memiliki dua anak laki-laki, tidak dikatakan berapa usianya, tetapi bahwa ia adalah laki-laki. Tidak juga disebutkan siapa namanya. Anak yang pertama disebut sebagai anak sulung. Ayahnya meminta supaya anaknya pergi ke kebun anggur. Dan apa jawabnya anak sulung? Baik Bapak, aku akan pergi. Tetapi dia tidak pergi. Itu artinya dia pura-pura taat. Anak yang kedua disebut sebagai anak bungsu. Ketika dia diminta oleh ayahnya untuk bekerja ke kebun anggur, kita lihat responnya. Dia mengatakan, aku tidak mau ayah. Tetapi kemudian dia menyesal dan ia melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara-saudari misalnya sebagai anak-anak dan bapak yang tadi memerintah itu adalah orang tua kalian, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan mengikuti anak yang mana? Yang sulung atau yang bungsu? Kalau kita melihat lebih dalam lagi, di sini juga kita dapat merefleksikan. Tuhan Yesus ini berbicara di dalam bait Allah. Dia bertemu dengan para pemuka-pemuka agama pada waktu itu, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka sangat merasa sudah bisa ini, bisa itu gitu. Semuanya rasanya dia tahu. Tetapi ketika diminta untuk menjadi pelaku-pelaku untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan kehendak Tuhan, ternyata mereka justru tidak melakukannya. Artinya hanya teori saja. Ketika disuruh melakukannya, ternyata tidak melakukannya. Atau mengatakan ya, tetapi tidak ditunjukkan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Itulah gambaran dari anak sulung. Seakan-akan dia mampu menyenangkan hati ayahnya, menghibur hati ayahnya, menyenangkan hati ayahnya, tetapi pada akhirnya membuat kecewa. Sedangkan anak bungsu, ketika ayahnya meminta, dia bilang saya tidak mau, bahkan dia marah. Mungkin juga dia punya alasan dengan berbagai hal, dengan kesibukan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Dengan semua itu dia menolak perintah dari ayahnya. Mungkin kita juga seperti itu. Ada banyak sekali alasan kita untuk, misalnya kita tidak lagi hormat kepada orang tua kita karena kita merasa orang tua melukai hati kita. Kita merasa tidak lagi menghargai orang tua kita karena merasa tidak sependapat dengan orang tua kita. Tetapi tidak ada alasan sebenarnya kita sebagai anak untuk melakukan apa yang tujuannya baik sebenarnya dari orang tua kita. Tetapi karena alasan-alasan ego kita, kita merasa diri lebih bisa, lebih pintar, lebih benar, sehingga kita mengabaikan saran, nasihat dari orang tua kita dan menganggap mungkin mereka tidak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak bungsu tadi dia sempat juga mengalami yang demikian. Tetapi kemudian dia menyesal. Setelah dia menyesal, dia mau berubah.
dan dia mau melakukan apa yang dikehendaki oleh ayahnya. Gambaran dari anak kedua ini juga adalah gambaran dari setiap orang atau mewakili dari siapapun mereka. Kalau di sini digambarkan adalah para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal. Artinya pada zaman itu para pemungut cukai, para perempuan sundal dianggap orang yang paling berdosa, pendosa. Tetapi justru dialah yang merasa memerlukan kasih Allah. Dia justru yang membuka diri untuk mau datang kepada Tuhan. Dialah yang mau berubah, dialah yang mau membenahi diri. Dia menyesali, kemudian dia taat kepada Tuhan. Dalam bacaan kita, justru orang-orang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Daripada orang yang merasa dirinya tidak berdosa, orang yang merasa dirinya selalu paling suci, orang yang merasa dirinya paling pintar, paling bisa, tidak pernah merasa untuk introspeksi diri, apalagi memperbaiki diri. Justru hal-hal yang seperti itulah yang juga menjadi teguran dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga berlaku bagi kita. Kita mau menjadi anak yang sulung atau mau menjadi seperti anak yang bungsu. Mungkin kita pernah menjadi seperti anak yang sulung tadi. Kita berjalan dengan kesombongan kita. Kita bilang mengatakan taat, tetapi sesungguhnya kita tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, apalagi juga kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang terkasih kita, atau misalnya orang tua kita. Kita malah bangga dengan apa yang kita lakukan, padahal itu membuat hati orang tua kita misalnya, dia menangis, dia bergumul, dia selalu mendoakan kita untuk tujuan kebaikan kita. Tetapi kita seringkali tidak mau menyadari itu, padahal orang tua kita sangat sayang dengan kita. Mungkin kita juga seperti anak kedua, melakukan segala pemberontakan, melakukan segala hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita juga diajak untuk belajar bahwa anak kedua yang bungsu ini, dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak terpuji. Dia menyesali dengan segala perbuatan dan kelakuannya yang selama ini sudah melukai orang-orang terdekat, melukai dirinya sendiri, apalagi menjauhkan diri pada Tuhan. Dia mau berbenah diri, dia mau kembali. Dan itulah juga yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Ajakan Tuhan untuk kita semua adalah mari kita selalu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pantas mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita menyadari kesalahan, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan kita mau berubah dari segala kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik dan kita mau menjadi lebih baik, Tuhan pasti menuntun dan berkenan. Oleh karena itu saudara-saudari, dalam masa muda ini ada banyak pilihan. Tetapi pilihan yang kita ambil juga mengandung konsekuensi. Siapkah kita dengan konsekuensi itu? Ataukah kita mau membangun diri kita menjadi anak-anak muda seperti anak-anak yang taat, yang mau terus berbuah, baik menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, saling memberi semangat dan pengharapan, terlebih juga dengan sesama, dan juga kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkaulah yang selalu mencari dan mencari kami. Bahkan ketika kami tersesat, ketika kami sengaja menjauhkan diri dari hadapan-Mu,
Ketika kami sengaja mengabaikan-Mu, meninggalkan-Mu, Engkaulah Tuhan yang selalu rindu dengan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih kepada firman-Mu pada persekutuan kami yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang membanggakan Engkau Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberikan kasih dan berkat-berkat-Mu yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami yang tidak terbatas, bahkan juga Engkau telah berkorban di kayu salib demi untuk kami supaya kami diselamatkan. Oleh karena itu, biarlah kami boleh melakukannya dalam seluruh kehidupan ini, menghayati setiap cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas itu dengan menggunakan diri kami. Bagaimana dengan waktu, kesempatan, dan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan supaya kami pakai untuk membangun iman sesama kami, membangun keluarga kami, terlebih sebagai anak-anak muda-Mu yang penuh dengan inovasi, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan saling memberi inspirasi dan teladan, berlomba-lomba untuk selalu melakukan kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati para pengurus, pemuda-pemudi Gabriel, berkati anggota, berkati setiap pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu Tuhan, dengan seluruh persembahan yang telah mereka berikan diri mereka, dengan talenta mereka masing-masing, baik sebagai penata layan, tim multimedia, song leader, bahkan juga dengan seluruh apapun yang mereka telah lakukan di hadapan-Mu, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati, memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Ya Allah Bapa di surga, berkati juga para orang tua kami. Terima kasih mereka sudah boleh membesarkan kami sampai saat ini. Mereka sudah boleh mendidik kami. Namun seringkali mungkin kami juga sebagai anak-anak tidak selalu taat, mengecewakan, terlebih juga mengabaikan dan meremehkan mereka. Oleh karena itu pada saat ini, biarlah kami boleh membangun komitmen kami kembali. Kami boleh hadir sebagai anak-anak yang berbakti, yang bijak, terlebih mengasihi orang tua kami, belajar untuk saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain, supaya tali kasih di antara kami boleh selalu terajut, oleh karena Tuhanlah yang selalu memberikan kami kasih yang terbaik, sehingga kami boleh diselamatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan dalam masa pandemi ini yang menjadi pergumulan dan perjuangan bersama, baik itu pemerintah, lembaga sosial, gereja-gereja-Mu, bahkan kami sebagai masyarakat. Biarlah kami boleh terus bergandengan tangan untuk bersama-sama mendukung, memutuskan penyebaran virus corona ini. Tuhan juga memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap pribadi, keluarga maupun masyarakat. Tuhan memberkati dengan seluruh apapun yang telah dilakukan maupun yang terus untuk diupayakan, supaya kami boleh semua bersolidaritas menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami juga bersama-sama berdoa untuk rencana ibadah new normal yang akan kami lakukan ke depan. Tuhan Yesus juga yang menolong, biarlah semuanya boleh terjadi karena perkenanan Tuhan. Sarana-sarana yang diperlukan juga sedang kami lengkapi di gereja-Mu, bahkan juga dalam rumah dan keluarga kami masing-masing. Tuhanlah yang menolong kami. Kami menyerahkan setiap kami pribadi Tuhan, baik yang ada dalam tim maupun dalam rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga yang ikut menyaksikan persekutuan ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami sebagai anak muda, persoalan eksistensi diri, integritas, identitas diri, jati diri, persoalan tentang relasi, persoalan tentang pergumulan masa depan, tentang pekerjaan kami dalam mencari pasangan hidup, maupun juga dengan segala situasi dan tantangan-tantangan pergaulan yang kami hadapi. Berilah selalu kami sebagai anak muda untuk menjadi terang dan garam-Mu. Berilah kami hati yang selalu mampu untuk taat kepada Tuhan, dan kami juga boleh mengajak siapapun orang-orang terkasih kami sebagai sesama di dalam Kristus. Kami boleh mendasari iman kami untuk terus
memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui cara kami masing-masing. Tuhan selalu menjaga anak-anak-Mu, baik kami sebagai pemuda maupun pemudi. Tuhan mengikat selalu kebersamaan dan persahabatan kami. Tuhan mengikat selalu apapun pelayanan-pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Baik itu di tengah-tengah kebersamaan kami sebagai persekutuan maupun kebersamaan kami sebagai pribadi di tengah keluarga maupun dalam mengembangkan usaha produksi rumah tangga bersama dengan keluarga, terlebih dalam masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan setiap waktu dan kesempatan ini untuk senantiasa semakin dekat kepada Tuhan, dan kami boleh terus membangun setiap persekutuan di tengah-tengah keluarga kami dan iman kami terus diperkuat. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baru saja kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi pedoman untuk kita, menjadi pengingat untuk kita, agar bisa bersama-sama melakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tiba saatnya kita membawa persembahan kita. Mari bersama-sama kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu membawa persembahan yang dapat kami kumpulkan Bapa. Kiranya berkat-Mu ini dapat kami pakai, dapat kami pergunakan dengan baik, hanya untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Engkau berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, agar selalu Engkau curahkan berkat-Mu dari segala penjuru. Tuhan, kami membawa seluruh doa pengharapan kami ini hanya kepadamu. Haleluya, amin. Kita mengucap syukur karena memiliki Bapa yang selalu memelihara kita, Bapa yang selalu menjaga setiap anak-anaknya. Kita bersyukur karena Bapa yang kita miliki mengerti dan tahu tentang apapun yang terjadi kepada anak-anaknya. Mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita, membawa diri kita, hati dan pikiran kita untuk bisa menjadi pribadi yang diberkati oleh Bapa kita untuk sesama kita sampai akhir hidupku.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudara-saudari sekalian kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam melaksanakan ibadah hari ini. Terima kasih untuk pengurus yang sudah mengatur. Terima kasih untuk tim musik dan juga teman-teman yang ada di rumah. Bersama-sama melalui media sosial kita tetap beribadah dan sampai bertemu di ibadah new normal berikutnya.